Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada. Berjumpa lagi dengan saya Eva dalam rangkaian acara Jalu, Jagongan Pemilu, Cerdas Mengupas, Tuntas Membahas. Sahabat Bawaslu, hari ini kita akan bersama-sama berbincang tentang potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Nah, kita sudah kehadiran dua orang narasumber yang cantik-cantik. Di sebelah saya ada Ibu Widya Stuti atau biasa dipanggil Bu Widya. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Purworejo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Eva. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya Bu Widya ini sudah ada Bu Ani Ratnawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Cerah sekali. Alhamdulillah. Baik teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Nah, kita tahu bahwa peserta pemilu itu ada yang melalui jalur perseorangan dan juga ada yang melalui jalur partai politik ya Bu ya. Nah ini peserta pemilu ini ada yang dari untuk anggota DPR, DPRD dan DPRD provinsi maksud saya dan DPRD kabupaten itu melalui jalur partai politik. Nah berangkat dari itu Bu, ini kan disebutkan bahwa dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa di sini partai politik ini adalah peserta pemilu yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. Nah ini Bu, kira-kira kalau seperti ini apakah berarti memang partai politik tersebut itu semuanya harus melalui verifikasi ataukah mungkin ada partai politik yang memang langsung bisa menjadi peserta pemilu Bu? Iya. Terima kasih Mbak Eva. Jadi ini langsung to the point ya, langsung ke ini. Tetapi pemirsa ini Sobat Bawaslu ya istilahnya sudah mengetahui bahwa pemilihan kepala daerah dan pemilu ini kan serentak nanti di 24 tahun 2024. Nah ini kan berawal dari pada waktu itu kalau tidak salah tanggal 9 Maret 2021 ini antara Badan Legislasi DPR, kemudian Menkumham, kemudian juga dengan Badan Perancang Undang-Undang ini telah bersepakat untuk menghentikan pembahasan tentang revisi Undang-Undang Pemilu maupun pemilihan. Jadi revisi tentang perubahan Undang-Undang ini di Prolegnas 21 dihentikan pembahasannya ya. Jadi meskipun di dalam daftar Prolegnas 2021-2024 pembahasan mengenai rancangan ini masih ada di dalamnya, yang artinya peluang untuk perubahan itu masih ada. Tetapi sejauh ini DPR dan pemerintah ini sudah bersepakat untuk menghentikan pembahasan Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang Pemilu. Nah karena dihentikan otomatis nanti di penyelenggaraan pemilu berikutnya undang-undang yang sama masih berlaku. Jadi untuk pemilu masih menggunakan Undang-Undang 7 2017, sedangkan untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota ini masih menggunakan Undang-Undang 115 yang telah diubah beberapa kali. Terakhir di Undang-Undang 10 ya 2016, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 berapa 2020 ya Undang-Undang 6 2020 pandemi. Nah Undang-Undang 6 ini terkait dengan penundaan pilkada waktu itu karena bencana COVID ya yang semula September menjadi Desember 2020. Nah jadi gini Mbak Eva, di Undang-Undang 7
ya di Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu di pasalnya ini 167 ayat 1 ini kan berbunyi, di antaranya adalah mengatakan bahwa pemilu ini dilaksanakan 5 tahun sekali, ya 5 tahun sekali, yang artinya karena pemilu terakhir kita ini tahun 2019, berarti dengan mudah kita tahu untuk pemilu berikutnya tahun 2024. Nah kemudian di Undang-Undang 10, ya di Undang-Undang 10 2016, utamanya di pasal 201 ayat 8, ini malah lebih spesifik lagi, yaitu bunyinya adalah pemilihan kepala daerah, gubernur, dan seterusnya, ini dilaksanakan pada bulan November 2024. Jadi untuk pemilihan lebih spesifik sudah disebutkan amanatnya undang-undang ini, berarti dilaksanakan di November 2024. Jadi kemudian KPU ini mengusulkan tanggal yaitu untuk pemilu dilaksanakan tanggal 28 Februari 2024. Namun karena tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Raya Galungan, maka diusulkan untuk dimajukan 1 pekan. Jadi tanggal 21 Februari tahun 2024. Sedangkan untuk tanggal pelaksanaan pemilihan, ya pemilihan kepala daerah, ini diusulkan tanggal 27 November tahun 2024. Nah ini kita tunggu karena ini belum disepakati, ya disepakati antara pemerintah, kemudian DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nanti kalau sudah disepakati berarti KPU nanti akan membuat peraturan PKPU, ya tentang tahapan, program, dan jadwal untuk pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Nah kemudian tadi yang ditanyakan Mbak Eva kan masih mengacu di Undang-Undang 7 berarti. Betul, artinya ya. Masih mengacu. Nah, ini di Undang-Undang 7. Di pasal 173 ayat 1 ini yang bunyinya adalah partai politik peserta pemilu ini merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. Ini pasal 1. Nah, kemudian yang pasal ayat 1 ya. Nah, yang ayat 3 adalah partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana tercantum di pasal 2, yaitu syarat-syarat partai politik ini tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Ini bunyi dari 173 ayat 1 dan 3. Nah kemudian pasca disahkan Undang-Undang 7 ini, ada partai yang mengajukan uji materi, yaitu Partai Idaman yang waktu itu Roma Irama kalau tidak salah ya, Roma Irama. Ini melakukan uji materi terkait dengan pasal 173 ayat 1 dan 3 ke Mahkamah ke MK. Ya. Jadi salah satunya ialah petitumnya ya dari Idaman ini mengatakan bahwa pasal 173 ayat 1 ini untuk frase telah ditetapkan, kan tadi ada lolos kemudian telah ditetapkan, ya kan tadi ada yang pasal 1 yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi. Nah frase telah ditetapkan ini oleh Partai Idaman dinyatakan inkonstitusional, artinya bertentangan dengan Undang-Undang 45 ini. Nah yang konstitusional yaitu yang lulus verifikasi oleh KPU, ini yang dikatakan oleh Partai Idaman. Kemudian untuk yang ayat 3 ya, 173 ayat 3, ini Idaman juga menyatakan bahwa ayat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah kemudian MK mengabulkan itu. Uji materi yang disampaikan oleh Partai Idaman dikabulkan dengan terbitnya keputusan MK nomor 53 PUU Romawi 15 tahun 2018 yang pada waktu itu diterbitkan tanggal 11 Januari kalau tidak salah 2018 itu ya. Jadi kemudian pasal 173 ayat 3 ya, 173 ayat 3 yang sebetulnya adalah memberi garansi kepada partai politik yang telah lulus verifikasi. Artinya verifikasi di mana? Verifikasi pada pemilu 2014 yang lalu.
Jadi partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu di tahun 2014 dibunyi pasal itu udah lulus aja, langsung lulus ya Bu ya, tidak perlu untuk diverifikasi pemilu lagi. 2019. Tapi karena idaman mengajukan uji materi terkait dengan pasal 173 ayat 3 ini dan dikabulkan, maka yang ayat 3 ini dibatalkan. Otomatis semua peserta akan melakukan verifikasi seperti halnya dengan partai yang baru. Gitu. Ini yang bisa saya sampaikan terkait pasal 173 ayat 1 dan 3. Baik, terima kasih Bu Wit. Nah, itu tadi Bawaslu terkait dengan adanya uji material ke Mahkamah Konstitusi, bahwasannya untuk verifikasi partai politik ini baik yang lama maupun yang baru berarti prosesnya itu sama-sama harus diverifikasi lagi ya Bu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan menuju ke Bu Ani. Nah, Ibu, menurut Ibu sendiri ini sebenarnya apa sih urgensi dari pendaftaran dan verifikasi partai politik itu sendiri dilihat dari kacamata pengawas pemilu? Oke, baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi urgensinya dari verifikasi partai politik itu sendiri tentu karena partai politik ini nanti yang akan mengusung calon-calonnya, kemudian akan mengusulkan calon ya, tentunya supaya kualitas peserta pemilu kemudian menjadi lebih baik, kemudian pemilunya juga lebih berintegritas dan berkualitas, tentu diperlukan yang namanya verifikasi ini. Jadi mereka ini kan nanti yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara ini ya, mereka yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Nah, bagaimana mereka mengelola organisasinya, SDM-nya, tempatnya juga, sekretariatannya dan seterusnya. Nah, ini akan dinilai kan dari verifikasi ini, karena mereka nanti kan akan mendaftar. Kemudian KPU kan memverifikasi. Nah, tentu verifikasi ini sangat penting karena mereka-mereka inilah nanti yang akan menelurkan pemimpin-pemimpin di bangsa Indonesia ini. Gitu Mbak Eva, kalau urgensinya seperti itu. Ya baik, berarti ini poin-poin yang penting untuk dicermati besok kalau misalnya mau ada pendaftaran partai politik ya Bu ya, karena partai politik nanti yang akan menelurkan generasi-generasinya. Nah, Bu mungkin langsung ke Bu Wit dulu ini Bu, terkait dengan pendaftarannya ini Bu. Nah, kira-kira mungkin sahabat-sahabat Bawaslu atau mungkin juga teman-teman dari partai politik ini mungkin bisa dikasih gambaran terkait dengan apa aja sih persyaratan-persyaratannya untuk yang harus dipenuhi tentunya oleh partai politik itu sendiri. Iya. Ya, Mbak Eva, makasih. Jadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 yang belum disepakati ya, tanggalnya ini belum disepakati. Tetapi KPU saat ini sudah merancang atau mengkonsep tentang jadwal tahapan apabila pemilu ini nanti dilaksanakan di 21 Februari tahun 2024. Jadi KPU RI ini membuat rancangan tahapan, yaitu untuk pengumuman pendaftaran ini nanti di tanggal 5 sampai 7 Agustus 2022. Jadi 2022 besok kita sudah mulai tahapan ya, pengumuman. Kemudian nanti untuk pendaftaran parpol ini 14 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 20 Agustus 2022. Kemudian ada tadi yang disampaikan Bu Ani, ada verifikasi ya, baik verifikasi administrasi atau faktual. Jadi untuk penelitian administrasi termasuk perbaikannya nanti di 21 Agustus sampai 19 Oktober 22. Kemudian verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota ini tanggal 19 Oktober sampai dengan 11 Desember 22. Kemudian nanti ada penetapan parpol peserta pemilu di tanggal 26 Desember 22. Kemudian pengundian nomor urut dan penetapan 27 Desember, dan pengumuman partai politik peserta pemilu nanti diumumkan oleh KPU RI tanggal 27 sampai 29 Desember 22. Nah, ini
Tadi mengenai pendaftaran ya, pendaftaran ini kan dilakukan secara sentralistik. Jadi nanti KPU yang menerima pendaftaran partai politik ini KPU RI, bukan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Jadi nanti partai politik tingkat pusat ini menyerahkan dokumen persyaratan untuk menjadi calon peserta pemilu ini kepada KPU RI. Dokumennya diserahkan kepada KPU RI. Kemudian KPU kabupaten kota ngapain ini pada masa pendaftaran? Tidak menerima pendaftaran, tetapi KPU kabupaten kota menerima salinan KTP elektronik, kemudian juga menerima salinan KTA, kartu tanda anggota dari partai yang bersangkutan. Jadi nanti pengurus partai tingkat pusat menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU RI, kemudian partai politik tingkat kabupaten kota menyerahkan salinan KTA dan KTP keanggotaan dari partai politik yang bersangkutan kepada KPU kabupaten kota. Jadi beda ya, kita tidak melakukan pendaftaran, yang melakukan pendaftaran di KPU RI. Ini terkait dengan pendaftaran tadi. Terus berikutnya adalah mengenai persyaratan tadi ya. Tadi mengenai persyaratan, ini ada beberapa persyaratan parpol yang harus dipenuhi supaya menjadi partai politik peserta pemilu. Di antaranya adalah berbadan hukum, ya, berbadan hukum, kemudian memiliki kepengurusan partai politik di seluruh provinsi. Seluruh provinsi dia memiliki kepengurusan, kemudian memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi tersebut, kemudian memiliki kepengurusan 50% dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten kota tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan untuk kepengurusan partai politik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Ini yang mengenai keterwakilan perempuan. Kemudian memiliki anggota ini 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Yang berikutnya memiliki kantor tetap dan kemudian juga mengajukan nama, gambar, dan lambang partai, dan memiliki nomor rekening atas nama partai, baik rekening tingkat pusat, rekening tingkat provinsi, maupun rekening tingkat kabupaten kota. Jadi ini adalah persyaratan parpol yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta pemilu. Gitu, Mbak Eva. Baik Bu Wit, itu berarti memang kapasitasnya untuk pendaftaran ini ada di KPU RI dan KPU Kabupaten Kota hanya menerima salinan elektronik. Nah, kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada ini Bu, pernah adakah yang partai politik yang mungkin belum bisa menyerahkan salinan elektronik sampai dengan batas waktu itu? Sudah pernahkah terjadi hal-hal seperti ini sebelumnya? Kalau sepanjang yang kita alami, meskipun dalam kondisi waktu yang tidak panjang ya, ini partai politik bisa memenuhi terkait dengan salinan KTA dan KTP elektronik yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota. Nah, misalnya nanti pada saat pendaftaran itu ada partai politik, ketika kita teliti jumlahnya itu masih kurang, maka nanti dokumen ini akan kita kembalikan sepenuhnya kepada partai politik untuk dapat dilengkapi. Tetapi proses perbaikan melengkapi ini masih dalam masa pendaftaran. Jadi itu. Baik, itu tadi tentang persyaratan-persyaratannya. Langsung saya menuju ke Bu Ani ini Bu. Kalau menurut Bu Ani itu sendiri tadi
setelah mendengar pembicaraan dari Bu Wit terkait dengan persyaratan-persyaratan yang ada, menurut Ibu dari Bawaslu itu sendiri nantinya skema pengawasan yang akan dilakukan terkait untuk verifikasi partai politik terutama pada saat pendaftaran ini seperti apa, Bu? Dan kira-kira itu yang menjadi hambatan atau kesulitan baik dari partai politik mungkin atau dari Bawaslu sendiri itu seperti apa, Bu, dalam melakukan pengawasan? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi kalau kesulitan itu saya kira tidak ada ya, sepanjang kalau partai politik sendiri ya, itu sepanjang aturannya dipenuhi ya, dipatuhi ketentuannya, ditaati undang-undangnya, syarat dan persyaratannya juga sudah ada, itu pasti akan lancar-lancar saja. Tapi kalau yang kemarin terjadi, kendalanya mungkin ada di sipol ya Mbak Wit ya. Nah, biasanya ini kalau partai politik kan menginput data pendukungnya itu melalui aplikasi sipol. Nah, ini yang dulu terjadi, kendala mereka itu sipolnya sering anjlok-anjlok gitu ya, jadi naik turun tidak stabil. Nah, mungkin kendalanya seperti itu. Tetapi kalau bagi Bawaslu sendiri saya kira tidak ada kesulitan. Kita menyesuaikan saja, KPU menyampaikan itu sudah tersampaikan kepada, sosialisasinya sudah tersampaikan kepada partai politik apa belum, persyaratannya juga mereka sudah memenuhi apa belum. Nah, kita melaksanakan pengawasan secara melekat saja dengan KPU Kabupaten waktu itu. Nah, terkendalanya juga tidak ada. Jadi kalau semuanya partai politik ini sudah mengetahui ketentuannya, aturannya, undang-undangnya, tahu persis, kemudian LO-nya itu ya, terutama mereka harus menguasai IT-nya. Nanti bagaimana kalau kemudian pada saat input itu ada kendala dan seterusnya. Nah, ini tentu saja tidak akan ada permasalahan saya kira. Jadi dari dulu sampai kemarin saat pilkada ya, itu kan perseorangan, itu juga pada saat input itu yang banyak kendalanya saya kira aplikasinya saja. Nah, ini yang perlu mungkin KPU memaintennya ya lebih baik lagi sehingga tidak ada kendala itu. Bahkan kemarin pada saat mau melihat datanya ada yang hilang dan seterusnya. Nah, ini mungkin KPU bisa memperbaiki kembali hal-hal yang seperti ini sehingga nanti partai politik juga tidak ada kendala, kemudian KPU sendiri yang ada di bawah juga tidak ada kendala. Seperti itu Mbak Eva. Menambahkan Mbak Eva? Boleh, Bu. Ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Ani terkait dengan sipol. Ya, memang karena saat ini nanti yang saya sampaikan ya, ini masih menggunakan PKPU pencalonan yang kemarin. Jadi belum menggunakan PKPU yang baru, yang memang PKPU yang pencalonan untuk 2024 ini sudah dibuat rancangannya. Sudah dibuat, tetapi masih dalam uji. Masih dalam uji publik ya. Kemarin juga kami sempat membaca untuk dimintai masukan atau tanggapan terkait dengan rancangan PKPU ini. Jadi PKPU yang ini, yang saat ini kita bahas ini masih menggunakan PKPU 6 tahun 2018. Nah, terkait sipol di PKPU ini memang disampaikan atau diinformasikan bahwa sebelum melakukan pendaftaran ini partai politik menginput dokumen persyaratan, ini ke dalam sipol. Jadi kalau di PKPU 6 2018 ini utamanya di pasal 12 ayat 1 ini partai politik wajib ya, bunyinya wajib di situ. Kemudian juga di pasal 12 ayat 5-nya ini juga disampaikan bahwa partai politik yang tidak menginput data ke dalam sipol maka tidak
bisa mendaftar sebagai peserta pemilu. Nah, ini di PKPU 6 2018. Nah, karena sipol ini menjadi bagian yang penting, maka harapan kami LO atau operator sipol ini nanti adalah orang-orang yang memang paham menguasai IT, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan KPU maupun Bawaslu dan bisa menyampaikan kembali apa yang dikomunikasikan dengan KPU, dengan Bawaslu untuk di-share kepada partai politiknya. Harapannya itu. Dan kami juga berharap jangan sampai ada LO atau operator ini yang putus di tengah jalan. Jadi LO-nya ini atau operatornya disiapkan mulai dari awal sampai akhir supaya apa yang disampaikan oleh kami ini terus berkesinambungan, tidak ada putus. Jadi nanti kalau seandainya putus di jalan, kemudian ganti person, bingung. Ini kan nyambungnya susah lagi nih, dan kita harus menyampaikan dari awal lagi. Dan ini belum tentu orang ini akan memahami karena tidak melakukan yang proses awal, maka dia akan mengalami kesulitan untuk proses-proses selanjutnya. Nah, ini terkait dengan sipol. Nah, sipol ini nanti juga akan digunakan pada saat KPU RI melakukan verifikasi administrasi, termasuk juga nanti pada saat pendaftaran KPU Kabupaten Kota akan menerima dokumen salinan KTA dan ini KTP, termasuk daftar nama dan alamat rekapannya, nama dan alamat yang nanti kita teliti, kita cocokkan dengan sipol gitu. Berarti ini PR-nya untuk partai politik yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu banyak ya Bu ya, dari SDM. Harusnya ini juga mengundang partai politik ini. Iya, jadi mohon nanti untuk partai politik apabila menunjuk LO ini orang-orang yang memang paham, paham, kemudian bisa berkomunikasi dengan kami dengan baik dan bisa mentransferkan apa yang hasil komunikasi itu. Nah, nanti di PKPU ini juga bunyinya nanti 2 orang LO-nya. Harapannya 2 orang ini apabila yang satu ini miss pada waktu menerima penjelasan dari KPU maupun Bawaslu, ini yang satu bisa membackup. Jadi tidak ada misinformasi untuk partai politik tersebut. Baik sahabat Bawaslu, itu tadi sekilas mengenai pendaftaran dan juga verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, kita lanjut ke peserta pemilu selanjutnya. Ini ada dari DPD ya Bu ya. Kalau di DPD itu sendiri pesertanya melalui jalur perseorangan. Nah, ini kira-kira apa saja sih Bu persyaratan-persyaratannya? Adakah jumlah minimal dukungan? Karena kan kalau perseorangan ini berbeda dari partai politik gitu kan. Dan sebenarnya ini kalau DPD itu kan berarti perwakilan tiap provinsi. Nah, ini di kabupaten ini sendiri prosesnya akan seperti apa? Baik, jadi untuk DPD ya, ini saya jelaskan secara singkat. Ini untuk peserta pemilu DPD betul tadi adalah perseorangan ya, untuk perseorangan di mana jumlah kursi anggota DPD ini untuk tiap provinsi 4 ya, pesertanya perseorangan, jumlah kursinya 4 untuk tiap provinsi. Nah, kemudian perseorangan calon peserta anggota DPD ini menyerahkan persyaratan berupa dukungan. Dukungan ini diserahkan kepada KPU provinsi. Jadi bukan kepada KPU kabupaten kota, diserahkan kepada KPU provinsi. Nah, jumlah dukungannya berapa? Untuk penduduk sampai dengan jumlahnya 1 juta. Ini jumlah dukungan yang harus diserahkan ini minimal 1000. Jadi Purworejo kayaknya pakai yang ini ya, karena jumlah penduduk Purworejo kalau tidak salah berapa ya? Di atas 700.000 ya, hampir 1 juta, tapi belum sampai 1 juta, berarti 1000. Kemudian untuk jumlah penduduk antara 1 sampai dengan 5 juta, ini jumlah dukungannya 2000. 5 juta sampai dengan 10 juta ini 3.000 dukungan, kemudian 10 sampai 15 juta 4.000 dukungan, dan di atas 15 juta ini 5.000 dukungan. Ini dukungan yang harus diserahkan sebagai persyaratan untuk calon anggota DPD.
Nah, dukungan ini tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota? Jadi untuk peserta DPD ini KPU provinsi menerima penyerahan dukungan. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan kemudian diserahkan kepada KPU provinsi. KPU provinsi kemudian melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi KTP dari pendukung tersebut. Jadi setelah menerima, KPU provinsi kemudian meneliti. Kemudian KPU provinsi akan melakukan verifikasi dengan metode pengambilan sampel dukungan, yaitu 10% dari jumlah dukungan di setiap kabupaten kota. Nah, ini nanti yang kemudian akan disampaikan kepada KPU kabupaten kota. Ya, jadi KPU kabupaten kota akan menerima dokumen hasil penelitian administrasi dari KPU provinsi. Tadi yang sudah dilakukan oleh KPU provinsi. Itu yang akan diserahkan ke KPU kabupaten kota ini berupa daftar nama, ya, daftar nama, kemudian identitas pendukung, kemudian jumlah sampel dan nama sampel melalui SIPP. Nah, kemudian fotokopi KTP. Selanjutnya, KPU kabupaten kota akan melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat pendukung dengan fotokopi KTP-nya. Untuk kemudian dilakukan verifikasi faktual terhadap dukungan tersebut dengan cara mendatangi tempat tinggal pendukung. Berarti langsung ada terjun ke lapangan langsung untuk memastikan apakah memang betul ya Bu ya. Ya. Nah ini Bu Ani, kita langsung ke Bu Ani ini Bu. Kalau tadi KPU ada verifikasi faktualnya, nah ini apakah Bawaslu juga turut mendampingi dalam pengawasan verifikasi faktual tersebut, atau mungkin Bawaslu punya strategi-strategi yang lain nih Bu terkait dengan persyaratan-persyaratan jika ada seseorang yang mendaftarkan diri sebagai calon DPD. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya karena Bawaslu ini tugasnya ada melakukan pengawasan, ya, melaksanakan pengawasan di semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, tidak terkecuali juga pada saat KPU melaksanakan verifikasi faktual. Kalau untuk DPD, calon DPD kan KPU kabupaten itu hanya menerima berkas dari KPU provinsi, ya, untuk di sampelnya, ya, untuk kemudian diverifikasi di lapangan, dilihat namanya, alamatnya benar apa tidak, mereka mendukung apa tidak, seperti yang kemarin juga sudah dilaksanakan pada 2019, pemilu 2019, ya, Bawaslu mengikuti saja, mengawasi KPU dan jajarannya pada saat mereka melaksanakan verifikasi faktual di lapangan. Tentu kita juga strateginya, kalau KPU itu biasanya dibentuk tim-tim di sana, di kecamatan mana, mungkin ada 5 tim atau 6 tim, ya. Untuk Bawaslu Kabupaten Purworejo tentu menyesuaikan. Jadi menyesuaikan tim dari KPU, kita juga buat tim yang nanti akan mengawasi secara melekat timnya dari KPU, seperti itu. Kemudian ini juga mungkin bisa kalau ada yang mendengarkan dari calon DPD juga, ya. Nah, tentunya mereka-mereka ini yang akan mencalonkan, baik itu dari DPD maupun dari nanti partai politik yang mereka ini merekrut anggota. Nah, ini tentu harapannya mereka benar-benar merekrut itu, ya, langsung dari orangnya yang kemudian dimintai KTP dan seterusnya, sehingga nanti pada saatnya diverifikasi itu, ya, mereka pendukung ini benar-benar mereka yang mendukung, tidak kemudian ketika mereka ditanya tidak tahu, begitu ya Mbak Wit. Nah, kemarin itu
pada saat kenapa kemudian calon perseorangan banyak yang banyak kekurangan pendukung TMS tidak memenuhi syarat, itu karena banyaknya calon pendukung ini ya, pendukung yang ada di KTP-nya itu ketika kita diverifikasi oleh KPU, didampingi oleh Bawaslu saat itu, diawasi oleh Bawaslu, mereka menyatakan tidak tahu, banyak yang menyatakan tidak tahu, banyak yang menyatakan tidak mendukung, dan seterusnya. Nah, ini tentu bagi partai politik maupun DPD ini kita sosialisasikan juga ya Mbak Wit ya. KPU, Bawaslu tentu mensosialisasikan, menyampaikan dan wanti-wanti kepada mereka-mereka ini supaya di kemudian hari kemudian mereka tidak mengatakan saya tidak tahu, pendukungnya tidak mengatakan saya tidak mendukung. Nah, ini harus benar-benar pendukung ini valid begitu. Ini dari sekarang mohon untuk diperhatikan juga. Ini tugas mereka nanti kalau mencari pendukung saja tidak valid kan kasihan. Mereka nanti harus mencari dukungan lagi, harus memperbaiki lagi, padahal untuk perbaikan dukungan itu waktunya juga sangat singkat kan, seperti itu. Jadi mereka nanti akan kesulitan sendiri ketika di awal tidak diantisipasi begitu Mbak Eva. Ya baik Bu, jadi memang ini juga PR juga untuk calon juga, mereka calon-calon memang harus betul-betul dipersiapkan kalau memang mau maju ya Bu ya, termasuk dengan jumlah dukungannya itu tadi. Iya, menambahkan Mbak Eva, nyambung Bu Ani tadi, kalau DPD tadi pendukung ya, kalau partai politik kan keanggotaan. Ini juga sama, tadi sudah disampaikan Mbak Ani, juga dilakukan verifikasi faktual. Jadi untuk partai politik peserta pemilu, selain dilakukan verifikasi administrasi, ini juga dilakukan verifikasi faktual, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi KPU RI juga melakukan verifikasi faktual, provinsi juga, kabupaten kota juga iya. Nah, KPU RI melakukan verifikasi faktual ini terhadap kepengurusan partai politik, kemudian melakukan verifikasi faktual terhadap keterwakilan perempuan, ya, kemudian juga melakukan verifikasi faktual terhadap domisili kantor pengurus partai politik. Alamatnya ada di mana? Alamatnya ada di mana? Ya, jadi nanti KPU RI akan mendatangi kantor partai politik di tingkat pusat untuk mengecek nama pengurusnya, kemudian keterwakilan 30% perempuannya, kemudian domisili kantor. Nah, ini untuk terkait domisili ini juga akan diteliti, ada surat misalnya dari lurah atau camat setempat yang menyatakan bahwa ini tempat ini benar-benar menjadi kantor pengurus partai ini. Nah, kemudian juga ada surat pernyataan dari pimpinan partai yang menyatakan bahwa kantor tersebut, kantor ini akan digunakan sampai dengan tahapan pemilu berakhir. Ini verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU RI. Begitu juga dengan KPU provinsi dan kabupaten kota melakukan hal yang sama. Hanya untuk KPU kabupaten kota ini ditambah melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik yang nanti akan menggunakan metode sensus atau sampling. Sensus ini dilakukan apabila keanggotaannya ini mencapai sampai dengan 100. Tetapi kalau lebih dari 100 maka menggunakan metode sampling, acak sederhana. Nah, dengan cara mendatangi, otomatis mendatangi tiap-tiap rumah ini, memastikan bahwa anggota ini, nama ini misalnya, ini benar-benar menjadi anggota partai politik yang bersangkutan. Ini sama dengan pada saat perseorangan. Apabila pada saat didatangi kemudian orang tersebut menyatakan tidak atau bukan menjadi anggota partai tertentu, maka mengisi yang namanya ada formulir pernyataan, bukan menjadi anggota partai ini. Kalau dia bersedia mengisi, maka ini akan menjadi tidak memenuhi syarat. Tetapi apabila dia bilangnya saya bukan anggota partai ini kok, tetapi ketika disodori oleh verifikator surat pernyataan dia tidak mau, tidak bersedia, maka sama dengan perseorangan kemarin, dia tetap memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Jadi seperti itu.
Baik, jadi ini sangat complicated juga ya Bu ya. Iya. Banyak verifikasinya, nggak cuma Ya, administrasi makanya saja. tadi harapannya ada Mbak Ani faktual tadi, juga. partai politik benar-benar lah kalau Mencari mencari kader-kadernya anggota ya. atau untuk DPD dukungan gitu. Baik, itu tadi tentang DPD. Nah, Ibu ini kalau misalnya kita berbicara tentang anggota legislatif dulu ini, Bu. Nah, ini kan pasti di internal partai politik itu sendiri kan pasti ada seleksinya juga untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Nah, kira-kira ini siapa-siapa saja sih, Bu, yang berhak gitu? Mereka yang bisa gitu. Bukan berhak ya, mereka yang bisa memenuhi syarat itu orang-orangnya yang seperti apa gitu. Oh, ini Persyaratannya. persyaratan caleg ya, Betul, persyaratan Bu, caleg ya, persyaratan calegnya. persyaratan caleg yang nanti akan dijaring oleh partai untuk Betul. diajukan sebagai calon dewan ya. Ya, ini kalau ini untuk pencalonan ya, untuk pencalonan ini kita menggunakan PKPU 20/2018 terkait pencalonan DPR dan seterusnya. Ini telah berusia 21 tahun, diantaranya 21 tahun ini sejak DCT. Kemudian juga yang selalu ada yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas itu. Kemudian tinggal di wilayah NKRI, kemudian mampu berbicara, membaca, kemudian menulis dalam bahasa Indonesia. Minimal pendidikannya adalah SMA atau sederajat, bisa madrasah dan lain-lain. Kemudian setia kepada Undang-Undang Dasar, setia kepada NKRI, setia kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kemudian bukan mantan bandar narkoba atau kekerasan seksual terhadap anak, sehat jasmani rohani, bebas nafsa, terdaftar sebagai pemilih, ya. Kemudian sanggup bekerja penuh waktu, kemudian juga mengundurkan diri sebagai ya kepala daerah, kemudian mengundurkan diri sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa, sebagai ASN, kemudian TNI, Polri, penyelenggara ya, penyelenggara baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu. Kemudian juga mengundurkan diri bagi anggota DPR yang bila dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan parpol yang diwakili pada saat pemilu. Jadi bisa dicalonkan oleh partai politik yang berbeda. Nah, ini beberapa syarat supaya partai politik juga paham dalam menjaring ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Siapa-siapa saja yang bisa dicalonkan untuk badan legislatif baik dari pusat maupun sampai dengan kabupaten kota. Ya itu Bu, menarik sekali tadi juga ada poin-poin ini Bu, yaitu terkait dengan harus mengundurkan diri kalau dia sebagai pejabat negara, entah itu kepala desa atau mungkin PNS, penyelenggara lainnya, gitu ya Bu. Ya, nah itu apakah hanya cukup dengan surat pernyataan dia saja yang mengundurkan diri? Terus kemudian selesai atau seperti apa Bu? Adakah kekhususan-kekhususan? Ya, jadi khusus untuk pengunduran diri ini pada saat mendaftarkan ini ada dokumen yang harus juga disampaikan, yaitu ada 3. Pertama adalah surat pengajuan pengunduran diri. Tadi yang disampaikan Mbak Eva, apakah cukup hanya itu surat pengajuan pengunduran diri? Kemudian yang kedua ada tanda terima dari pejabat yang berwenang. Jadi kan surat pengunduran diri ini disampaikan ke atasannya biasanya. Nah, ada tanda terimanya, ini juga disampaikan kepada KPU. Kemudian juga ada surat keterangan yang menyatakan bahwa proses pengunduran diri ini sedang berlangsung. Jadi masih dalam proses surat keterangan ini. Jadi 3 dokumen itu yang harus juga ikut disampaikan kepada KPU pada saat mendaftarkan caleg-calegnya. Nah, kemudian nanti di hari yang lain yaitu di H-1 sebelum penetapan ya daftar calon tetap itu, maka surat keputusan pemberhentian ini harus sudah disampaikan paling lambat
Jadi surat fix dari lembaga kalau ini sudah berhenti, surat keputusannya disampaikan kepada KPU. Kalau misalnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kok belum menyerahkan tadi yang ada tanda terimanya, kemudian juga surat keterangan dalam prosesnya itu juga sampai saat hari-hari terakhir itu belum selesai, apakah akan berdampak Bu, kayak tidak tercantum nantinya dia sebagai calon DCT. tercoret ataukah Iya. tercoret dari DCT itu sendiri atau seperti apa Bu? Iya, karena ini menjadi syarat ya. Ini kan menjadi syarat. Syarat pokok ya Syarat Bu. pokok. Jadi makanya harapannya kepada partai politik dipahamilah ini syarat-syarat ini. Kemudian terkait dengan calon yang memang harus mengundurkan diri, maka ini betul-betul diperhatikan. Apabila ada dokumen yang masih kurang, ini masih bisa dilengkapi sepanjang masih dalam masa pendaftaran. Jadi harapannya kalau daftar ya jangan mepet. Nanti semua parpol daftarnya mepet. Termasuk Selalu terjadi. Nah, Kalau di termasuk proses termasuk selalu tadi terjadi. saya kembali lagi ke Sipol. Jadi kan ini kita partainya banyak nih. Kalau nanti semua partai politik nginputnya itu di masa-masa akhir semua, ya kendalanya yaitu akan terjadi traffic kan di jaringan itu. Tetapi memang saat ini KPU RI sedang mengupayakan penyempurnaan atau perbaikan untuk Sipol. Jadi harapannya tidak terjadi masalah-masalah seperti yang terjadi di pemilu 2019 kemarin terkait dengan Sipol. Jadi ini banyak sekali ternyata yang harus dipersiapkan. Iya Mbak, Iya, banyak. dari partai politik itu sendiri. Iya. Dan juga mungkin bagi sahabat-sahabat maupun calon peserta yang besok mungkin akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu ini juga harus taat aturan dan juga waktu, terkait dengan waktu ini supaya tidak terlambat dalam pengumpulan syarat-syarat ataupun verifikasinya, jadi bisa tepat waktu. Nah, Bu Widya, ini kan kalau misalnya kita sudah di akhir proses pendaftaran dan verifikasi, itu kan nantinya kemudian KPU akan menerbitkan surat keputusan KPU yang intinya untuk menetapkan peserta pemilu. Nah, ini apabila ada proses-proses yang peserta pemilu itu sendiri tidak puas, nah ini gimana ini Bu tanggapan dari KPU? Itu Jadi sendiri? sengketa ya, potensi sengketa. Jadi sengketa itu di proses pendaftaran maupun proses verifikasi maupun proses penetapan partai politik peserta pemilu yang itu timbul terjadi antara partai politik dengan KPU sebagai sebab dikeluarkannya suatu keputusan, ya, keputusan tentang penetapan partai politik peserta pemilu ya, berarti ini. Nah, kemudian ini kalau akan ada yang mengajukan sengketa, maka bisa mengajukan sengketa administrasi di Bawaslu ya, Mbak Ani ya, di Bawaslu. Tetapi dalam hal apabila ada keberatan terkait dengan keputusan yang dikeluarkan Bawaslu, maka bisa mengajukan gugatan di PT UN. Nah, ini nanti dijelaskan proses di Bawaslu seperti apa oleh Mbak Ani. Ya, langsung saja deh, mungkin nih sahabat Bawaslu juga pasti bertanya-tanya nih, kalau mesti sahabat Bawaslu sebagai peserta nih tidak puas dengan adanya penetapan dari KPU, nah ini di Bawaslu itu sendiri Bu Ani seperti apa ini Bu prosesnya? Apakah bisa datang, calon-calon peserta pemilu itu bisa datang, atau mungkin prosesnya karena pandemi ini bisa di-online kan, atau seperti apa ini Bu prosesnya? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi kalau Bawaslu tentu harapannya tidak ada sengketa ya di Kabupaten Purworejo, apalagi karena sejak tahun 2019 pemilu Kabupaten Purworejo juga sudah pernah menangani sengketa ya yang diajukan oleh salah satu partai politik waktu itu. Ya, PSI. Kemudian di Pilkada 2020 juga terjadi sengketa, bahkan itu 2 kali ya, 2 kali oleh calon perseorangan. Nah, harapannya tentunya kenapa kita kemudian selalu menghimbau, kemudian kita menyampaikan kepada partai politik untuk
partai politik maupun calon perseorangan maupun caleg juga. Ini untuk mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dari awal, kalau perlu dari mulai sekarang ini yang mau maju itu sudah mempersiapkan diri, baik itu dukungannya mau lewat partai politik mana itu harus sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk kalau mau mengupload di sipol keanggotaannya, mungkin sipolnya sudah buka ya Mbak? Iya, nanti akan diinformasikan oleh KPU RI. Itu harus jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga nanti tidak tadi disampaikan oleh Mbak Wit menumpuk di akhir, apalagi yang namanya pendaftaran, yang namanya penyerahan berkas itu kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu itu mereka selalu mepet-mepet di akhir, sehingga ini yang akan menimbulkan sengketa. Kemudian pada saat kemarin sengketa di Bawaslu pada saat persorangan itu kan pemicunya salah satunya juga karena mereka menyerahkannya itu di akhir, sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk pada saat itu mereka belum tertata dukungannya. Nah, padahal KPU sendiri sudah menyampaikan, selalu mengupdate apa yang disampaikan oleh KPU RI, disampaikan juga kepada LO. Nah, ini kenapa kemudian tadi Mbak Wit bilang LO-nya harus bisa koordinatif, harus bisa mumpuni, tahu IT dan seterusnya, menyampaikan kepada pasangan calonnya, sehingga tidak ada miss, tidak ada kesalahan ataupun kesulitan yang kemarin pernah terjadi. Nah, ini kami tentu sangat mengharapkan kepada seluruh stakeholder mereka nanti yang akan berkepentingan di sini, mereka-mereka yang akan andil menjadi peserta pemilu di tahun 2024 mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Nah, tetapi kalau kemudian sudah mempersiapkan, kemudian kita juga sudah mensosialisasikan, tetapi kemudian ada terjadi potensi sengketa dan akhirnya masuk ke Bawaslu. Nah, ini mau tidak mau Bawaslu juga harus menindaklanjuti, harus menerima aduan dari peserta ini yang bersengketa ini. Nah, Bawaslu sendiri juga sudah mempersiapkan, baik itu secara langsung boleh, asalkan tetap memenuhi protokol kesehatan ya, karena ini masih pandemi. Semoga besok di tahun menjelang pemilu 2024 yang serentak pandemi sudah berakhir Mbak Eva, sehingga diharapkan juga bolehlah datang ke Bawaslu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetapi Bawaslu juga sudah ada sistem online-nya ya, ada yang namanya SIPS ya, jadi sistem informasi penyelesaian sengketa, yang itu bisa langsung dilihat, dibuka melalui webnya Bawaslu. Nah, mereka bisa mendaftarkan sengketa mereka ke webnya Bawaslu. Nanti akan mereka kalau udah buka mendaftar itu akan mendapatkan user ID, akan mendapatkan password, mereka akan bisa mendaftarkan apa yang mereka sengketakan itu. Nah, kemudian nanti akan dapat notif seperti biasa kalau kita daftar-daftar itu kan nanti akan mendapatkan notifikasi. Tetapi untuk pemberkasannya tetap saja harus menyerahkan hard copy-nya ke Bawaslu ketika nanti sudah mendaftarkan. Jadi pendaftaran di SIPS kan hanya sebagai mempercepat waktu saja ya, biar tidak terlambat ketika akan mengajukan pendaftarannya, seperti itu. Tentu dengan persyaratan-persyaratan ya, tentu ada apa yang diajukannya, kemudian ada bukti saksinya dan seterusnya, itu sudah ada ketentuannya. Formulirnya juga sudah bisa diunduh ya di webnya Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu 18 tahun 2017 itu yang udah dirubah berapa kali ya, tiga kali, terakhir itu Perbawaslu 5 kalau nggak salah tahun 2019. Di situ sudah ada semuanya, form-formnya, bagaimana nanti pendaftarannya melalui SIPS maupun secara langsung di
kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo. Begitu. Tapi harapannya tentu kita tidak menginginkan adanya sengketa kembali ya. Iya. Maka dari itu berarti harus betul-betul ini ya Bu ya persiapannya baik dari SDM, dukungan dan sebagainya supaya tidak terjadi sengketa. Nah, kemudian Bu ini satu pertanyaan terakhir ini, kalau memang misalnya besok pas ada sengketa, apakah nanti akan berpengaruh terhadap jalannya waktu pelaksanaan tahapan-tahapan lainnya ini, apakah akan terganggu juga dengan adanya sengketa, semisal ada sengketa, nah ini apakah nanti terus waktunya jadi semakin mundur-mundur lagi atau seperti apa ini Bu? Prosesnya itu berapa lama? Ini kan mungkin teman-teman pasti itu jadi pertanyaan, nanti tahapannya ini akan seperti apa gitu. Ya, kalau tahapannya itu kan di KPU ya. Tahapan pemilu tentu tidak akan kemudian terganggu dengan adanya proses sengketa ini juga, karena kalau tahapan pemilu tidak mungkin kemudian karena ada sengketa kemudian dihentikan, kan tidak bisa itu. Jadi kecuali kalau kemarin karena ada PPKM, ada COVID dan seterusnya. Tetapi kalau tahapan yang sudah dirancang oleh KPU tentu sengketa ini tidak akan mempengaruhi tahapan. Jadi kalau prosesnya di Bawaslu sendiri, penyelesaian sengketa kan ada prosesnya tersendiri. Jadi nanti ada mediasinya berapa hari, berapa kali. Ya, nah kemudian kalau mediasi kok tidak selesai nanti akan ada adjudikasi dan seterusnya. Ini prosesnya di Bawaslu tanpa harus mengganggu tahapannya KPU begitu. Jadi kan prosesnya KPU beda-beda. Ya, jadi KPU dalam membuat tahapan ini tentu saja kan koordinasi. Ya, dengan Bawaslu, KPU RI, jadi, dengan Bawaslu juga sudah ada ukurannya, ya. sudah ada ukuran waktunya. Beda lagi kalau sengketa hasilnya nanti itu juga berbeda lagi. Tentu tahapannya ada sendiri juga. Gitu. Baik teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita seputar potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Terima kasih kepada Bu Ani Ratnawati dan juga Bu Widya Stuti. Terima kasih sudah hadir Bu di Bawaslu. Mbak Eva. Iya Bu. Nah, sahabat-sahabat Bawaslu, saya tetap mengingatkan sahabat-sahabat untuk tetap mengikuti channel kita di Bawaslu Kabupaten Purworejo. Demikian rangkaian acara Jalu Jagongan Pemilu, cerdas mengupas, tuntas membahas. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.